Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, sebelum kita lanjut ada sedikit informasi. Insyaallah nanti tanggal 16 Juli 2023, yakni hari minggu depan atau Ahad depan, kami di pesantren akan mengadakan wisuda akbar, wisuda akhir angkatan, yakni kelulusan anak-anak santri kami tingkat ula, usta dan ulia, atau dikatakan SD, SMP dan SMA. Acaranya insyaallah hari Ahad dimulai jam 9 pagi. Oleh karenanya kami keluarga besar pesantren Al-Islami Nurul Anwar mengundang kepada semua jamaah agar bisa berhadir di acara wisuda akbar di pesantren kami Al-Islami Nurul Anwar, Amburawang Darat, Semboja Barat, Kutai Kartanegara. Mudah-mudahan bisa berhadir semuanya pada hari Ahad depan. Acaranya adalah wisuda akbar kelulusan santri-santri kami tingkat ula, usta dan ulia atau SD, SMP dan SMA. Kemudian juga selanjutnya kami beritahukan insyaallah nanti tanggal 11 Agustus, mudah-mudahan sesuai dengan schedule, kami akan membawa jamaah umrah dari tanggal 11 Agustus sampai tanggal 22 kurang lebih atau 23. Kemudian nanti bulan Septembernya insyaallah kalau tidak ada halangan, kami akan membawa jamaah kembali di bulan September tanggal 4 September 2023. Nah, masih ada kesempatan yang kepingin mendaftar di bulan September. Siapa tahu ada yang kepingin umrah di bulan September. Tanggal 4 September keberangkatannya insyaallah. Untuk harganya 12 hari dengan harga 32 juta. Dan untuk 9 hari dengan harga 29 juta. Itu sudah keberangkatan dari Balikpapan. Nah, siapa tahu ada yang berminat, maka segera mendaftar, karena nanti tanggal 30 Juli kita akan mengadakan manasik umrah yang berangkat di bulan Agustus dan September. Mengadakan manasik umrah nanti itu di tanggal 30 Juli di pesantren Al-Islami Nurul Anwar. Baik, mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Qisasul Anbiya, kisah para nabi dan rasul yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Pada pertemuan yang lalu Nabi Allah Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau ditemani dengan saudara kandungnya yaitu Nabi Harun dalam berdakwah kepada Fir'aun dan juga seluruh rakyat Mesir pada saat itu. Ya. Kenapa demikian? Kita terangkan pada pertemuan yang lalu karena Nabi Harun itu lebih fasih di dalam berbicara. Kalau Nabi Musa ada sedikit gangguan di dalam berbicara karena waktu kecil beliau pernah dikatakan mulut beliau itu atau lidah beliau terkena bara api, yang kita sudah ceritakan ya pada pertemuan yang lalu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 10 sampai 19 ya, kisah Nabi Allah Musa juga. Ini perlu diketahui ya, Nabi Musa ini paling banyak
nama yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Dari seluruh para nabi dan rasul itu paling banyak Nabi Musa. Namanya disebutkan 100 lebih, itu 160 berapa gitu saya lupa. Intinya paling banyak nama nabi yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Nabi Allah Musa ini. Baik, kita lanjut ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin qauma fir'auna ala yattaqun qala rabbi inni akhafu an yukadzibun ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyuruh Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu, yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa? Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakanku, dan karenanya sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku. Maka utuslah Jibril kepada Harun, dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Allah berfirman, janganlah takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah engkau berdua dengan membawa ayat-ayat kami, yaitu mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam. Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami. Lalu Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak, dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu, dan kamu telah berbuat sesuatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas guna. Penafsiran ayat ini dapat diperkirakan bahwa keduanya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, datang menghadapi Fir'aun. Lalu keduanya mengatakan hal tersebut tentang kerasulan mereka berdua. Juga menyampaikan risalah yang karenanya keduanya diutus, yakni menyampaikan risalah kenabian dan mengajak Fir'aun supaya beriman kepada Allah, yaitu seruan kepada Fir'aun dan kaumnya agar menyembah Allah Ta'ala saja dan tidak menyekutukannya. Di samping itu, Nabi Musa meminta agar tawanan Bani Israel dilepaskan dari tahanan, tekanan dan penindasan mereka, serta memberikan kebebasan kepada mereka untuk menyembah Allah menurut kehendak hati dan keyakinan mereka. Perlu diketahui ya, zaman dulu
Jadi sebelum Nabi Musa pun juga termasuk zaman Nabi Ibrahim dan seterusnya sampai ke Nabi Musa, penyembah-penyembah itu maksudnya orang-orang zaman dulu jahiliyah yang bukan beragama Islam ya. Mereka itu menyembah kepada 3 golongan. Menyembah artinya orang-orang kafir pada saat itu umumnya mereka menyembah kepada 3 golongan. Yang pertama, mereka itu menyembah kepada raja-raja. Jadi menuhankan raja, menjadikan raja mereka itu sebagai Tuhan mereka. Dan inilah yang dikerjakan oleh Namrud, raja Babilonia, kemudian Firaun, kemudian raja-raja yang lain. Dan hampir rata-rata zaman dulu ya, zaman-zaman jahiliyah dulu sebelum datang Islam, itu para raja kalau mereka sudah menjadi raja, mereka itu sekaligus mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sehingga rakyat mereka menyembah kepada raja mereka yang dianggap sebagai Tuhan. Yang kedua, ada kelompok yang menyembah berhala. Menyembah berhala, patung-patung dan sebagainya. Jadi Tuhan yang dibikin mereka, yakni apa ya? Ya, Tuhan yang dibikin mereka daripada batu, ya dibuat dari batu, dibuat dari makanan dan sebagainya. Lalu mereka sembah itu patung tadi. Kemudian yang ketiga, kelompok yang menyembah apa ya bahasa kitanya? Menyembah tumbuh-tumbuhan atau alam lah ya, menyembah alam. Menyembah ciptaan Allah. Artinya yang sudah diciptakan Allah mereka sembah. Nah, beda dengan raja. Kalau raja tadi mengaku dirinya sebagai Tuhan sehingga umatnya disuruh menyembah kepada raja tadi. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, berhala itu dibuat sama mereka. Dibuat berhala itu dari batu, dari makanan dan sebagainya, lalu disembah. Nah, kelompok yang ketiga ini adalah menyembah alam, menyembah apa namanya ciptaan Allah ini. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah apa lagi? Pohon-pohonan, ciptaan-ciptaan Allah ini disembah. Ada yang seperti itu, kelompok-kelompok seperti itu. Nah, yang lurus cuma satu, Islam saja. Menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya itu sesat. Nah, itu mulai zaman dulu ya, terbagi kepada 3 kelompok itu. Jadi terbagi 3 kelompok. Yang pertama menyembah manusia, yakni seperti raja dijadikan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah menyembah patung, dibuat patung itu lalu disembah. Yang ketiga menyembah alam, ciptaan Allah ini. Apa bahasa kitanya? Animisme atau apa istilahnya ya? Animisme, menyembah alam. Jadi menyembah pohon, menyembah apa lagi? Menyembah gunung, menyembah air terjun, menyembah goa. Nah ini nih, menyembah binatang. Istilah kita dewa-dewa ya. Ya, ada dewa ular, ada dewa sapi. Dan kayaknya mungkin sampai sekarang masih ada seperti itu. Masih ada seperti itu. Yang saya lihat di TV atau di media sosial, agama-agama seperti itu banyak di India. Ya, agama seperti itu adalah banyak yang di India. Di India itu ada yang mendewakan, menuhankan manusia. Siapa yang terkenal itu yang dikatakan mirip Dajjal dulu, siapa namanya? Es Baba apa? Es Baba atau siapa namanya? Ada baba-babanya itu kalau salah. Dituhankan, dijadikan seperti Tuhan dia, disembah. Si Es Baba atau siapa, saya lupa itu ya. Ada saya tahun berapa, mungkin ada 5 tahun yang lalu, ada orang yang menyembah dengan siapa namanya itu, presiden Amerika yang sebelum sekarang ini, yang badannya gendut itu, siapa namanya? Di India ada yang menuhankan itu, presiden Amerika yang sebelum ini, yang pengusaha yang kaya, siapa namanya? Lupa saya. Saya lihat di India di berita
ada orang India yang menjadikan Presiden Amerika sebagai Tuhannya, disembahlah. Dia dipasang foto Presiden Amerika di rumahnya orang India itu, disembahnya, dianggap itu sebagai Tuhan, menjadikan manusia sebagai Tuhan. Akhirnya ada yang menyembah patung, menyembah patung, berhala dan sebagainya. Dan kelompok yang ketiga yang menyembah alam. Di India itu saya lihat sampai sekarang masih ada yang menyembah pohon, yang menyembah sapi, yang menyembah apa lagi? Monyet, yang menyembah tikus. Makanya di India itu kan, wallah alam berdata tidaknya, cuman ya begitu saya lihat. Ada beberapa binatang yang dimuliakan di India itu, seperti sapi. Sapi itu dimuliakan. Apalagi ular kobra itu dimuliakan di sana. Apalagi tikus dimuliakan di sana. Monyet dimuliakan di sana. Saking sesatnya, saking manusia ini hilang akalnya, kotoran sapi itu dimakan, kencing sapi itu diminum, dianggap sebagai Tuhan, dianggap sebagai dewanya dia, dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu ya, jadi bukan zaman sekarang saja, mulai zaman dulu ada seperti itu, ada yang seperti itu, menjadi 3 golongan ya. Nah Fir'aun dan kelompoknya ini, rakyatnya itu, mereka menyembah Fir'aun. Artinya dipaksa rakyat itu menyembah Fir'aun, karena Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, karena dia raja. Karena zaman dulu identik raja-raja zaman dulu, kalau dia sudah memerintah kerajaan itu dengan secara zalim, untuk menambah kewibawaannya, maka mereka itu menganggap dirinya sebagai Tuhan. Yang menentang dibunuhnya, dibunuh. Begitu Firaun menganggap dirinya sebagai Tuhan. Cerita yang masyhur ya, cerita yang masyhur kalau Isra dan Mi'raj. Mungkin mulai kita kecil, saya mulai kecil sudah mendengar cerita itu. Siti Masyitah ya, ketika Nabi lewat begitu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi mencium bau harum, mencium bau sangat harum. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ini bau harum dari mana ini? Lalu Jibril mengatakan, itu kuburannya Masyitah, kuburan Masyitah, kuburan suaminya, dan kuburan kedua anaknya. Jadi Masyitah itu ada 2 punya anak, ada mempunyai 2 anak. Yang satu masih bayi di gendongan, di gendongan. Yang satu agak besar. Jadi 4 kuburan itu. Nabi melewat di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, bau harum itu. Lalu diceritakan oleh Jibril tentang kisah Masyitah itu. Masyitah itu entah siapa nama aslinya. Masyitah itu asal bahasa Arabnya al-mushtu. Mushtu itu bahasa kitanya sisir. Masyitah tukang sisir. Masyitah tukang perempuan sebagai tukang sisir, anaknya Fir'aun. Wallah alam siapa nama aslinya. Masyitah namanya. Jadi siapa tahu ada yang punya salon kecantikan ya, boleh dikasih namanya Masyitah itu. Masyitah ya, karena Masyitah ini ya tukang sisir rambutnya anak-anak Fir'aun. Nah suatu ketika Masyitah itu menyisir rambutnya anak Fir'aun, lalu mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Anaknya Fir'aun, perempuan tadi noleh. Dia tanya, apakah ada Tuhan selain bapakku? Ada Tuhan gak selain bapakku? Artinya pada saat itu rakyat Mesir menyembah Firaun. Kata Masyitah, Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan bapakmu, dan Tuhan sealam semesta adalah Allah. Kata anak Firaun, kalau begitu aku laporkan kepada bapakku. Kata Masyitah, silakan. Dilaporkanlah Masyitah tadi oleh anaknya Fir'aun ke hadapan Fir'aun. Dipanggil Masyitah, apa benar kamu ada Tuhan yang kamu sembah selain diriku? Kata Fir'aun. Kata Masyitah, Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan Bani Israel dan Tuhan semestanya adalah Allah. Kalau begitu aku bunuh, kata Fir'aun. Silakan, kamu boleh nggak dibunuh asalkan kembali menganggap Fir'aun sebagai Tuhan. Tapi Masyitah nggak mau. Bukan kamu saja yang dibunuh, suamimu, anakmu juga, enggak apa-apa. Maka dibikinkanlah kuali besar.
rinjing raksasa, ditaruh minyak di situ. Lalu untuk menggoyahkan keimanan Masyitah, Fir'aun mengatakan, "Hai Masyitah, ini detik-detik terakhir. Kamu kembali menganggap Fir'aun sebagai Tuhanmu atau tidak?" Kata Siti Masyitah, "Enggak, Tuhanku adalah Allah." "Kalau begitu suamimu duluan masuk." Suaminya masuk duluan dong. Nah sekarang masih ada 3 orang. Kembali tidak? Enggak, kata Masyitah. Anaknya lagi yang besar diceburkan ke dalam. Kemudian kata Fir'aun, "Bagaimana? Kembali lagi enggak?" Enggak kembali. "Kalau begitu kalian berdua masuk." Bayi yang masih di pangkuan Siti Masyitah sama Masyitah masuk ke dalam kuali tadi. Ketika mau masuk, Masyitah tadi ini menangis. Menangis Siti Masyitah. Bukan takut mati, tapi menangisnya itu karena kasihan anak kecil ini. Belum tahu apa-apa, dia ikut berkorban untuk menjaga keimanan tadi. Saat itu anaknya Masyitah yang kecil tadi berbicara. Bahasa kita, "Ya Ummah, la takhafi, innaki 'alal haq." Hai mama, bahasa kitanya, jangan takut, jangan sedih, sesungguhnya engkau di jalan yang benar. Kita ini jalan yang benar. Akhirnya pun Masyitah diceburkan ke dalam rinjing panas tadi, minyak panas dalam rinjing. Mati berempat. Lewat Nabi kita, itulah harumnya kuburan. Nah di sini peristiwa Isra dan Mi'raj itu menunjukkan dalil bahwa Nabi berziarah juga lewat kuburan Siti Masyitah tadi, berziarah, mendengarkan cerita daripada kisah Masyitah tadi. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak boleh ziarah, Nabi aja ziarah, bahkan berziarah kepada orang yang sebelum Nabi kita, yaitu Siti Masyitah. Siti Masyitah bukan Nabi, bukan Rasul, bisa dikatakan cuma wali, kekasih Allah saja. Tapi karena Allah memuliakan tadi, Nabi pun berziarah di situ. Nah ini yang kita katakan tadi, Tuhan zaman dulu ya, bahkan sampai zaman sekarang ya, manusia itu menyembah selain kepada Allah itu kepada 3 golongan. Ya, terbagi kepada 3. Pertama menyembah manusia, menyembah manusia, menjadikan manusia sebagai Tuhan. Termasuk orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Orang Yahudi menganggap Uzair sebagai Tuhan. Itu orang Yahudi, Uzair dianggap sebagai Tuhan. Nah kemudian yang kedua adalah penyembah-penyembah berhala, dijadikan patung disembah. Dan itu banyak sekali ya, di Indonesia pun banyak seperti itu, penyembah-penyembah berhala. Dan yang ketiga adalah penyembah-penyembah makhluk Allah Ta'ala, maksudnya selain manusia, yang kita kenal mungkin bahasa kitanya animisme. Penyembah pohon, penyembah goa, penyembah air, penyembah binatang, penyembah gunung dan sebagainya, menganggap punya dewa-dewa. Nah jadi seperti itu. Nah Nabi Musa menghadapi Fir'aun itu adalah menghadapi bukan hanya kaumnya, tapi Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Itu ribetnya luar biasa itu. Ribetnya luar biasa. Jadi berhadapan dengan 2 kelompok. Yang pertama pengikut Fir'aun, yang kedua Fir'aunnya sendiri yang memegang kekuasaan pada saat itu. Sehingga Nabi Musa ini kalau kurang kekuatan, kalah. Kalau nabi-nabi sebelumnya mungkin ya, itu menghadapi kaumnya adalah penyembah berhala saja, berhala, tidak ada ngelawan. Yang dihadapi cuma kaum yang penyembah berhala. Begitu juga animisme, penyembah pohon, penyembah gunung dan sebagainya, itu biasa. Artinya biasa itu tidak seberat pengorbanan Nabi Musa, karena Nabi Musa ini berhadapan dengan 2 kelompok. Satu adalah pemimpinnya yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, kedua sebagai pengikutnya yang menganggap rajanya itu sebagai Tuhan. Itulah beratnya Nabi Musa tadi, menghadapi 2 kelompok ini. Walaupun rajanya cuma satu, Fir'aun, tapi dia yang memegang kekuasaan. Tapi dia yang memegang kekuasaan. La ilaha illallah.
Nah, jadi itu ya. Kemudian Nabi Musa juga meminta kepada Allah agar beliau berteman di dalam berdakwah itu ditemani dengan saudara beliau namanya Nabi Harun. yakni untuk menambahkan kefasihan. Nah, mereka datang ke sana, tuntutan Nabi Musa dengan Nabi Harun itu ada dua. Yang pertama, mengajak Fir'aun untuk menyembah kepada Allah Ta'ala. Kepalanya dipegang. Nabi Musa ini memegang Fir'aun. Kalau Fir'aun itu beriman, rakyatnya semuanya beriman. Itu orang zaman dulu begitu ya. Ya sampai zaman sekarang juga. Kalau umpama kepalanya dipegang, kepalanya beriman, anak buahnya beriman semua. Kita lihat di Eropa sana, di Inggris atau di mana begitu ya, di Jerman atau di mana-mana itu, di Amerika. Banyak para pendakwah orang-orang Islam ini yang mereka berdakwah ke sana menghadapi orang-orang Nasrani, mengajak mereka masuk Islam. Dan tidak sedikit banyak satu gereja dan jamaatnya itu masuk ke agama Islam. Kok bisa masuk? Pendetanya diislamkan lebih dahulu, beradu argumen, berbicara dengan baik. Ketika pendetanya terbuka pintu hatinya untuk masuk Islam, jamaahnya yang 500 orang, yang 1000 orang, yang 1500 semuanya masuk Islam. Dan berapa banyak kalau kita mendengar berita di luar negeri, di Eropa sana, gereja beralih fungsi menjadi masjid. Bisa jadi karena memang semuanya beragama Islam penganutnya, karena pendetanya masuk Islam, atau mungkin karena penganutnya nggak ada sudah, jamaahnya itu nggak ada. Karena gini ya, saya mendengar berita di luar negeri, ya termasuk negara-negara sekuler ya seperti Amerika, Eropa dan sebagainya, yang saya mendengar kabar, agama apa yang paling banyak penganutnya di luar negeri itu, di negara-negara Eropa, negara Barat maksudnya? Apakah Kristen, apakah Yahudi, ataukah Islam? Kalau Islam mungkin jelas nggak banyak, tapi ternyata yang paling banyak di luar negeri itu, di negara Barat, adalah bukan Nasrani, bukan Kristen, bukan Yahudi, tapi adalah apa bahasa kitanya? Ateis. Ateis. Orang yang tidak mengaku adanya Tuhan. Yang mereka cuma mengandalkan logika, yang mengatakan bahwa dunia ini cuma sekali hidup. Itu di sana banyak sekali ateis di sana. Nah, yang saya mendengar berita, gereja-gereja di sana jamaahnya berkurang. Ada yang memang gak ada jamaahnya, lalu tidak ada lagi yang mengurus gerejanya, dibeli sama komunitas orang Islam yang berasal dari Turki, yang berasal dari Syria, Lebanon. Mereka berkumpul, membeli gereja tadi, dialihfungsikan jadi masjid. Atau memang juga karena pendetanya dan jamaahnya masuk Islam. Nah, itulah ya. Makanya Nabi Musa ini diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Kalau Fir'aun itu bisa masuk Islam, maka niscaya seluruh rakyat Mesir pada saat itu akan masuk Islam. Kenapa? Karena Fir'aun adalah raja dan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jamaahnya nggak ada yang berani, karena kalau ada saja yang tidak menyembah Fir'aun, selesai sudah, langsung dibunuh. Maka kalau Fir'aun itu membunuh, dia nggak alang-alang tanggung, dengan 1001 macam cara. Ada yang dipancung, ada yang digergaji dari kepala sampai selangkangan terbelah dua, ada yang dilemparkan dari atas gunung, ada yang ditindih dengan batu besar, ada yang dibakar, ada yang digoreng seperti Siti Masyitah kita ceritakan tadi, ada yang ditarik tanpa tangannya nih, dua tangan, dua kaki ditarik pakai kuda, putus semuanya, kepalanya putus, macam-macam dia siksaannya itu Fir'aun tadi. Sehingga umatnya itu mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya bukan karena keikhlasan dalam hati, tapi karena terpaksa itu loh, karena tekanan sehingga mereka nggak berani. Itu tuntutan pertama ya, Nabi Musa dan Nabi Harun mengajak Fir'aun untuk masuk Islam, karena kalau masuk Islam seluruh rakyatnya akan masuk Islam. Yang pertama. Yang kedua,
adalah tuntutan Nabi Musa dan Fir'aun adalah supaya bangsa Bani Israel itu dibebaskan dari perbudakan. Dibebaskan dari perbudakan. Karena orang Israel itu kan Nabi Yakub ya, Bani Israel, anak cucu Israel. Israel itu bahasa kitanya Nabi Yakub. Makanya kata ulama ya, ulama-ulama, kita nggak boleh mengutuk Bani Israel. Kita nggak boleh marah dengan Israel. Jadi kalau ada di mana Palestina tuh ya, lagi bombardir, oh itu Israel nggak boleh, itu Israel ini jahat, dikutuk. Jangan, karena Israel itu adalah Nabi Yakub. Jadi nggak boleh kita mengutuk itu, menghina, mencaci Israel, nggak boleh. Kenapa? Karena Israel itu adalah artinya Nabi Yakub. Tapi yang kalau seandainya kita ingin ibarat kata membenci yang ada di Israel sana, bukan Israelnya, tapi adalah Yahudinya. Yahudinya. Ya. Makanya dalam Al-Quran bukan Nasrani, bukan bukan Israel yang Allah suruh untuk tidak mengikutinya, tapi adalah Yahudinya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Nasrani, orang Yahudi tidak bakalan ridha kepada kalian kecuali kalian mengikuti mereka semua. Di situ dikatakan tidak Bani Israel, bukan Israel tapi Yahudi. Ya Yahudi. Yahudinya sudah menyimpang, bukan Yahudi zaman Nabi Musa yang lurus. Ala kulli hal seperti itu ya. Nah, jadi Bani Israel pada saat itu mungkin ada belasan ribu ya, belasan atau ratusan ribu pada saat itu seluruh bangsa Bani Israel dijadikan budak oleh Fir'aun, yang mereka disuruh membangun piramid, yang mereka disuruh membangun istana Fir'aun, macam-macam yang kita pernah ceritakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, disitulah tuntutan Nabi Musa, Nabi Harun supaya Bani Israel ini jangan lagi dijadikan budak. Jangan lagi dijadikan budak. Tapi Fir'aun menolak dua-duanya, mentah-mentah menolak. Tuntutan pertama dan tuntutan kedua ditolak oleh Fir'aun. Yani Fir'aun tidak mau masuk Islam dan bangsa Bani Israel tetap dijadikan budak. Sampai yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, datanglah Allah memberikan tanda-tanda kebesarannya sebagai mukjizat dari Nabi Musa. Datang air yang menjadi darah. Di Mesir semua air jadi darah, sungai Nil jadi darah. Tapi di perkampungan Bani Israel airnya tetap kayak biasa. Fir'aun datang minta didoakan supaya hilang, kembali lagi air jadi kayak biasa. Didoakan sama Nabi Musa kembali. Fir'aun janji kalau seandainya kembali seperti semula normal, aku beriman katanya. Didoakan Nabi Musa normal lagi, tapi ternyata apa? Fir'aun gak mau beriman. Datang lagi kodok seperti yang kita terangkan kemarin ya, datang lagi kutu, macam-macam yang kita ceritakan kemarin. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Satu-satunya cara kata Fir'aun dan penasihatnya, kalau mau kita terbebas dari kutukan ini, dari kutukan darah, kutukan kodok, kutukan kutu, hama dan lain sebagainya, belalang dan sebagainya, satu caranya. Apa itu? Usir Bani Israel dari Mesir ini. Usir mereka. Selama mereka masih ada, air mereka tenang, sawah mereka tenang, kita yang kacau. Usir mereka semuanya. Maka diusirlah mereka. Lalu Nabi Musa membawa Bani Israel ini, yang ratusan ribu, membawa mereka sampai nanti melewati Lautan Merah. Tapi ternyata ada yang mengomporin lagi, bahasa kitanya nih ya, Fir'aun, kalau cuma diusir, jangan-jangan mereka kan mengatakan itu sihir ya, jangan-jangan sihirnya Nabi Musa itu masih berjalan. Satu-satunya cara, bunuh saja Nabi Musa dan kaum Bani Israel semuanya. Bunuh saja. Akhirnya apa? Ya tadi, dikejarlah Bani Israel dengan Nabi Musa ini. Dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, mengejar Bani Israel, mau dibunuh, mau dibantai semuanya. Sampailah Bani Israel di tepi pantai. Kaumnya berkata, ya Musa, bagaimana ini? Di depan kita lautan, di belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Bahasa kitanya maju kena, mundur kena.
Kita maju, lautan, mati kita nyebrang. Berenang gak ada yang tahan. Kita kembali ke belakang, kita mati, tidak ada tempat lain. Mau lari kemana? Maka akhirnya Allah mengatakan, pukullah lautan itu dengan tongkatmu wahai Musa. Terbelahlah lautan itu sampai akhirnya Bani Israil keluar dari dari Mesir melewati Lautan Merah. Selamatlah mereka. Nah, mudah dipaham kira-kira seperti itu ceritanya. Ala kulli hal. Jadi dua tuntutan tadi, tapi dua tuntutan itu semuanya ditolak mentah-mentah oleh Fir'aun. Tuntutan pertama tadi apa ya? Mengharap, meminta kepada Fir'aun beriman. Karena kalau Fir'aun semuanya beriman, rakyatnya beriman semua. Yang kedua adalah membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Tapi keduanya itu ditolak mentah-mentah oleh Fir'aun. Nah, begitu ceritanya. Baik, kiranya cukup sekian dulu. Nanti kita sambung kembali. Kembali kami infokan, kami undang kepada jamaah semua, mudah-mudahan bisa berhadir pada hari Ahad minggu depan, tanggal 16 Juli jam 9 pagi di pesantren kami dalam acara wisuda akbar anak pesantren, anak-anak santri kami. Mudah-mudahan bisa berhadir untuk mendoakan santri-santri yang kami yang sudah lulus, agar mereka bisa menjadi anak yang berbakti dan menjadi anak soleh dan solehah. Kemudian yang kedua, siapa tahu ada yang berangkat umrah di bulan September, tanggal 4 September kita ada keberangkatan, 12 hari 32 juta dan 9 hari dengan harga 29 juta. Kiranya cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.